Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurbaiti dengan NIM 43040022017. Di sini saya akan mereview sebuah drakor yang berjudul It's Okay to Not Be Okay untuk menyelesaikan tugas UTS Psikologi Abnormal. Kim So Yoon yang memerankan sebagai Moon Gang Tae digambarkan sebagai sosok yang mandiri dan bekerja keras. Kehidupan sehari-harinya disibukkan dengan sebagai seorang perawat psikiatri dan mengurus sang kakak yang mengidap autisme. Memiliki pengalaman traumatis dan berusaha menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab meskipun memiliki masa lalu yang kelam. So Ye-ji yang memerankan sebagai Ko Moon-young merupakan seorang penulis buku anak-anak yang memiliki gangguan kepribadian antisosial. Sosoknya yang sangat dominan dan membuat semua orang tunduk kepadanya. Kepribadiannya tersebut disebabkan oleh trauma masa kecil yang dialaminya. Tidak pernah tumbuh dengan kasih sayang, dan pekerjaannya yang menuntut dekat dengan anak-anak terkadang membuatnya tertekan. Oh Jung-se yang memerankan sebagai Moon Sang-tae mengalami kondisi autisme. Dia mengidolakan Ko Moon-young berkat karya-karya ilustrasinya. Dia takut dengan kupu-kupu sebagai dampak dari ketakutan irasional atas trauma di masa lalu. Moon Sang-tae merupakan saksi pembunuhan ibunya, dan ia sangat bergantung pada Gang Tae adiknya karena hal itu pula dirinya sangat menuruti apapun yang dikatakan oleh Gang Tae. Sang Tae menghabiskan waktunya dengan melukis dan membaca buku-buku karangan Ko Moon-young. Park Gyu-young yang memerankan sebagai Nam Juri merupakan sahabat baik Moon Gang Tae. Ia juga merupakan seorang perawat psikiatri. Telah banyak menghabiskan waktu bersama Gang Tae membuat Juri jatuh hati padanya. Namun kehadiran Moon-young membuatnya bingung dan merasa kesal. Apalagi sifat Moon-young yang secara terang-terangan menunjukkan dirinya menyukai Gang Tae. Dan ternyata Moon-young merupakan teman semasa kecilnya. Kim Joo-han yang memerankan sebagai Lee Sang-in merupakan tim publikasi sekaligus manajer dari Ko Moon-young yang tahu tentang penyakitnya dan juga masa lalunya. Dengan tingkah kocaknya yang kerap mengundang tawa, dan ia juga diceritakan sangat kewalahan dengan sikap Ko Moon-young yang kerap menimbulkan masalah. Jang Yong-nam yang memerankan sebagai Park Ling-se atau Do Hoo-jae merupakan perawat senior yang cermat dan teliti. Namun identitasnya terungkap bahwa ia adalah Do Hoo-jae, ibu dari Ko Moon-young. Do Hoo-jae merupakan penulis terkenal dengan karyanya Pembunuhan Penyihir dari Barat dan menghilang selama puluhan tahun, dan akhirnya muncul kembali untuk menghantui kehidupan Ko Moon-young dan Moon Gang Tae. Bercerita tentang Moon Gang Tae, Moon Sang-tae, dan Ko Moon-young yang memiliki trauma masa lalu yang akhirnya saling menyembuhkan satu sama lain. Gang Tae dan Sang Tae adalah dua bersaudara. Banyak yang merasa kasihan pada Gang Tae karena harus menghabiskan sisa hidupnya merawat Sang Tae yang memiliki keterbatasan mental. Tidak ada yang tahu perjuangan batin yang dialami Gang Tae tentang jiwa petualangnya. Di satu sisi, ia merasa bertanggung jawab untuk merawat Sang Tae yang mengidap autisme. Ada kalanya Gang Tae ingin lari dan menangis, tapi dia berusaha menahannya. Dia selalu tersenyum di depan saudaranya. Saudaranya tahu lebih banyak tanpa sepengetahuannya. Sang Tae belajar memahami ekspresi wajah adiknya tersebut. Sang Tae tahu bagaimana perasaan adiknya meski hanya tersirat. Kekesalan Gang Tae kemudian adalah ketika mereka masih kecil. Gang Tae merasa marah karena dia merasa ibunya lebih peduli pada saudaranya. Ibunya mengatakan bahwa kau terlahir untuk menjaga kakakmu. Kata-kata itu menjadi beban sekaligus luka di hati Gang Tae. Kata-kata ini juga menyebabkan Gang Tae hampir menenggelamkan kakaknya di danau es yang dingin. Namun pada akhirnya dia menyelamatkan saudaranya. Tetapi ternyata kejadian ini meninggalkan kesan pada Sang Tae. Dia selalu bertanya-tanya apakah adiknya tersebut benar-benar mencintainya. Di sisi lain, sebagai seorang kakak, dia tidak ingin membebani adiknya.
Meskipun autis, ia memiliki tanggung jawab bahwa ia harus menjadi wali adiknya sebagai orang tua. Komunyong yang berada di antara keduanya merupakan seorang penulis buku anak-anak yang terlaris, memiliki sifat angkuh dan sangat temperamental. Dia terpisah secara emosional dan impulsif, bukan kepribadian khas yang diasosiasikan dengan penulis dongeng. Dari sifat psikopatnya, Munyong ternyata mengalami banyak kisah sedih di masa kecilnya. Ayahnya yang berada di rumah sakit jiwa pernah mencoba membunuhnya. Ibunya yang juga penulis buku terkenal menghilang sebelum karya terakhirnya diterbitkan. Pengalaman dan luka masa kecilnya dimasukkan dalam buku dongengnya. Munyong tidak ingin membuat anak-anak penuh dengan dongeng indah sepanjang waktu. Dia selalu punya cerita tersendiri di balik setiap buku yang diterbitkan. Dia menemukan dirinya tertarik pada Mun Gangtae, seorang perawat yang tertutup di rumah sakit jiwa. Prioritas utama Gangtae dalam hidup adalah kesejahteraan kakak laki-lakinya. Ketika ia bertemu dengan Munyong, keduanya terlibat dalam hubungan yang rumit, saling menghadapi trauma dan luka emosional dari masa lalu mereka. Munyong yang terasing dan penuh rasa sakit mulai membuka diri, sementara Gangtae berjuang untuk mengatasi rasa tanggung jawabnya terhadap saudaranya. Saat Munyong dengan caranya sendiri yang sombong mencoba menarik perhatian Gangtae, dan ia terus-menerus ditolak. Namun tak lama kemudian Gangtae menyadari bahwa Munyong adalah gadis kecil yang aneh di masa kecilnya. Dan akhirnya dia bisa melihat kepribadian antisosialnya. Saat Munyong membangun ikatan yang erat dengan Gangtae dan Sangtae, ketiganya menemukan bahwa mereka saling berbagi masa lalu yang tragis terkait ibu mereka. Dan kenangan itu terus menghantui dan membuat mereka trauma hingga dewasa. Yang pertama yaitu ada teori representatif. Merupakan konsep dalam ilmu sosial dan budaya yang membahas bagaimana ide, identitas, dan pengalaman direpresentasikan melalui berbagai media dan praktik. Pemahaman utama dari teori ini adalah menggunakan bahasa untuk menyampaikan sesuatu yang berarti kepada orang lain. Menurut Starkhoff, representasi adalah kemampuan untuk menggambarkan dan membayangkan. Dalam drama ini, teori representasi terlihat melalui penggambaran karakter yang mengalami berbagai tantangan emosional dan mental. Selanjutnya yaitu teori penerimaan diri. Penerimaan diri adalah kunci untuk membangun kepercayaan diri dan mengatasi masalah emosional. Menerima ketidaksempurnaan diri memungkinkan individu untuk lebih fokus pada pertumbuhan pribadi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki batasan dan harus menerima diri mereka sendiri. Terdapat hadis dari Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi, tidak boleh menghina, dan tidak boleh meremehkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya untuk saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya yaitu sesungguhnya besarnya pahala terletak pada besarnya ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Ini mengajarkan kita untuk bersabar dan memahami bahwa kesulitan bisa menjadi bagian dari proses pertumbuhan. Jadi drama ini menggambarkan perjuangan para karakter yang ada dengan gangguan mental termasuk kecemasan dan depresi. Melalui perjalanan para karakter di drama ini menyoroti bagaimana kecemasan dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari, hubungan dan cara seseorang menghadapi trauma. Selain itu, drama ini juga menunjukkan pentingnya dukungan dan penerimaan dalam proses penyembuhan dari masalah kesehatan mental. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika dalam penyebutan karakter atau dalam penjelasan terdapat salah kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.